الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kami melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi Ushulil Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kama qala hafizahullah ta'ala al-af'al. Qala Juwaini rahimahullah ta'ala فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على اختصاصه يحمل على اختصاصه على اختصاصه، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. طيب، قال المؤلف hafizahullah al-af'al. Sekarang kita masuk ke dalam bab al-af'al. Bagaimana tentang perbuatan-perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebagaimana akan dijelaskan oleh Syarih hafizahullah dalam syarahnya, ini adalah pembagian dari pembagian sunnah. Karena sunnah dari Nabi SAW itu ada 3. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua fi'liyah, dan yang ketiga taqririyah. Yang pertama sudah berlalu, itulah yang kita pelajari pada dalalatul alfaz, kandungan-kandungan lafaz dan penunjukannya. Ya, karena sebagaimana yang telah kita pahami sebelumnya, dalam bab ini kita mempelajari kandungan lafaz dari nas secara umum. Dan termasuk dari nas sunnah. Nah, makanya sudah berlalu itu tadi tentang sunnah qauliyah. Sekarang kita masuk ke dalam sunnah fi'liyah. Qala al-muallifu atau sahibul matan al-Juwaini rahimahullah, fi'lu sahibi syariah la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurbati wat ta'ah aw ghairi dhalik. Perbuatan sahibus syariah, ya, pemilik syariat yang diinginkan di sini Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kenapa disandarkan syariat ini kepada beliau? Ya, itu dari sisi karena beliau yang menyampaikannya. Ya. Jadi kata para ulama, udhifati syari'atu ilaih liikhtisasihi biha li'annahu huwa alladhi naqalaha ilaina an rabbina subhanah. Jadi udhifati syari'atu ilaih, syariat diidofahkan kepada beliau alaihissalatu wassalam liikhtisasihi biha, karena kekhususan beliau dengan syariat tersebut. Dari sisi mana beliau dikhususkan dengan syariat? Li'annahu huwallazi naqalaha ilaina, karena beliau alaihissalatu wassalam dialah yang telah menukil, membawa syariat ini kepada kita, an rabbina subhanahu wa ta'ala, dari Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh para ulama. Baik. Kata beliau, perbuatan Nabi SAW itu tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, imma ayyakuna ala wajhil qurbah. Ada perbuatan Nabi SAW yang beliau lakukan dengan niat dan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, apa yang beliau lakukan selain daripada maksud tersebut. Nanti akan masuk seperti perbuatan Nabi yang merupakan muqtada al-jibillah atau tabiat manusia. Ya, karena Nabi juga bashar, ya, beliau punya tabiat basyariah, tabiat manusia sebagaimana yang dilakukan oleh manusia lainnya, seperti makan, minum, tidur, istirahat. Tidak ada manusia yang tidak melakukan hal ini. Nah, makanya namanya perbuatan muqtada jibillah atau tabi'ah. Ini termasuk dari tabiat basyariah. Tabiat manusia, setiap manusia pasti melakukannya dan tidak bisa meninggalkannya. Ini salah satu bentuk dari perbuatan Nabi yang bukan dari ketaatan. Kemudian 2 pembagian ini dirinci lagi. Sekarang kata beliau, fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah. Kalau misalkan perbuatan Nabi itu di atas bentuk kurbah, maksud mendekatkan diri kepada Allah dan berupa ketaatan juga ibadah,
fa in dalla dalilu ala ikhtisas yuhmalu ala ikhtisas. Ini dibagi lagi. Bentuk yang pertama, kalau ada dalil yang menunjukkan akan pengkhususan perbuatan tersebut hanya untuk Nabi, maka perbuatan tersebut, maksudnya hukumnya, dibawa kepada kekhususan untuk beliau saja. Wa illam yadullu la yakhtassu bihi. Ini bentuk yang kedua. Adapun kalau tidak ada dalil yang menunjukkan akan ikhtisas, kekhususan perkara tersebut hanya untuk beliau, maka tidak boleh perkara tersebut dikhususkan hanya untuk beliau. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah terdapat untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh dan panutan yang terbaiknya. Fayuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina. Sekarang beliau jelaskan tentang hukumnya. Hukum perbuatan Nabi yang beliau lakukan dengan maksud ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada dalil yang menunjukkan atas kekhususannya. Apa hukumnya? Para ulama berselisih. Kata beliau, fayuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina. Sebahagian dari sahabat kami, Al-Juwaini, apa madhabnya? Syafi'i. Berarti kalau beliau mengatakan ashabina, berarti inda Syafi'iyah. Maka kebanyakan dari sahabat kami, maksudnya dari ulama Syafi'iyah, yuhmalu alal wujub, membawa hukum perkara ini kepada wajib. Berarti di sisi orang Syafi'iyah, kalau ada perbuatan Nabi berupa ketaatan dan ibadah yang tidak ada dalil kekhususannya, apa hukumnya? Wajib. Wa min ashabina man qal, dan di antara sahabat kami juga, maksudnya sebahagian dari ulama Syafi'iyah. Berarti berapa pendapat ulama-ulama Syafi'iyah? Ada dua. Sebagian mengatakan wajib dan sebagiannya kata beliau yuhmalu 'alan nadab. Ada yang berpendapat bahwa hukum perbuatan tersebut sunnah. Berapa sudah pendapat? Dua. Wa minhum man qal yutawaqqafu fihi, dan di antara mereka ada juga yang berpendapat kita wajib tawakuf. Tidak bisa kita bilang wajib, tidak bisa kita bilang sunnah. Wa in kana ala ghairi wajhil qurbah wa ta'ah fayuhmalu 'alal ibahah. Ini bentuk yang kedua. Selesai tadi dari bentuk yang pertama. Paham ini? Sekarang bentuk yang kedua, kalau modelnya bukan di atas ketaatan atau perbuatan yang Nabi lakukan, bukan sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, maka hukumnya dibawa kepada ibahah. Sebagai kesimpulan, jadi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi berapa secara global? Dua. Tidak cukup ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terbagi dua secara umum. Yang pertama apa? Ala sabil at-ta'ah. Yang kedua, ala ghairi sabil at-ta'ah. Yang pertama dibagi dua lagi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama alal ikhtisas. Yang kedua ala ghairi al-ikhtisas. Sekarang bentuk yang kedua dari bentuk yang pertama, berapa pendapat? 3. Yang pertama al-wujub.
Yang kedua, an-nadab. Yang ketiga, at-tawakkuf. Kalau bentuk yang kedua, ala ghairi sabili ta'ah, al-ibah. Ini kesimpulannya. Nggak usah ditulis ya. Biarlah. Ini ba'd Syafi'iyah. Ini juga ba'd Syafi'iyah. Ya betul? Ini kesimpulannya. Iqra. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة، لأن السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتكريره. وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرار، وأما الأقوال فذكرها فيما بعد في باب الأخبار Fima بعد ba'da. فيما بعد Aywa. في باب الأخبار. وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل كما هي طريقة كثير من الأصوليين. Lanjut. وقد أني الأصوليون بالأفعال وأفردوا فيها مصنفات مستقلة لأنها من أدلة الأحكام الشرعية ولا خلاف في ذلك. قوله فعل صاحب الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة إلى آخره، أي إن الأفعال لها حالتان: الأولى أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة، الثانية لا يكون على وجه القربة والطاعة. فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين: الأولى أن يدل دليل على الاختصاص به، الثانية أن لا يدل دليل على الاختصاص به. نعم يكفي. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة، لأن السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk dari sunnahnya. Kenapa? Karena sunnah beliau itu terbagi menjadi tiga: perbuatannya atau ucapannya, perbuatannya, dan takrirnya, pembenarannya. Wa qad dzakara huna al-af'al tsumma al-iqrar. Dan pada bab ini beliau menyebutkan pembahasan tentang al-af'al, perbuatan-perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian akan disusul dengan al-iqrar. Ya, pembenaran atau pembiaran beliau alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu mana aqwal? Kata beliau, wa ammal aqwalu fadzakaraha fi ma ba'du fi bab al-akhbar. Adapun tentang akwal, maka lebih rincinya beliau akan sebutkan pada bab setelahnya, pada bab tentang akhbar. Wa kana al-aula bil musannif ay yajma'aha fi babin mustaqillin. Dan sebenarnya yang lebih bagus dan lebih utama bagi musannif ia untuk beliau menggabungkannya pada bab yang sama. Dan ini diantara kata para ulama yang dikomentari dari Al-Juwaini rahimahullah, sebagaimana yang telah kita isyaratkan pada permulaan kitab. Ya, kenapa? Karena beliau mengakhirkan sunnah dari ijma'. Wallahu ta'ala alam, kata para ulama, ini dibangun di atas debu-debu pemikiran lamanya atau sisa-sisa pemikiran lamanya sebagai seorang Asy'ari. Ya. Antum tahu Asy'ari dari ahlul bidah, kalau mereka mendapatkan dalil dari sunnah, apa kata mereka? Dalil sunnah ini bukan qat'i, tapi dhanni. Makanya mereka mengakhirkannya. Nah, ini diantara yang dikomentari dari Al-Juwaini rahimahullah. Baik, kemudian kata beliau, kama hiya tariqatu katsirin minal usuliyin. Ya, yang dimana kebanyakan dari usuliyin, tariqahnya dalam menyusun usul fikih, mereka menyatukan bab sunnah. Menyatukan antara aqwal, af'al, dan takrir. Wa qad uniya al-usuliyun bil af'al wa afradu fiha musannafatin mustaqillatan li'annaha min adillatil ahkami syar'iyyah wala khilafa fi dzalika. Dan para ulama usul telah mengerahkan segala perhatiannya bil af'al,
di dalam membahas tentang pembahasan af'al ini. Bahkan afradu fiha musannafatin mustaqillah. Bahkan mereka sampai mengkhususkan musannafat, karangan-karangan khusus mustaqillah fiha pada bab af'al itu. Ya, saking besarnya perhatian ulama usul di dalamnya. Kenapa? Li'annaha, karena af'al ini sendiri min adillatil ahkami syar'iyyah, juga termasuk dari dalil-dalil hukum syar'i. Ya, makanya nanti kita akan pelajari bahwa terkadang sesuatu bisa kita katakan masyru', disyariatkan, atau misalnya sunnah. Ini dari mana? Kadang diambil dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, adapun hukumnya nanti akan dibahas. Seperti misalkan para ulama berselisih, apakah hukum perbuatan sama dengan hukum perintah? Kalau perintah kan jelas, al-aslu fil amri yufidul wujub. Bagaimana dengan perbuatan? Apakah perbuatan dikiaskan dengan hukum perintah? Makanya dari situ ada yang mengatakan hukum perbuatan juga wajib. Walaupun jumhur ulama mengatakan perbuatan hukumnya sunnah. Nanti itu insyaallah taala wala khilafa fi dzalika, dan tidak ada perselisihan. Maksudnya para ulama sepakat bahwa af'al juga termasuk dari adillatil ahkam asy-syar'iyyah. Wa qauluhu, adapun ucapan musannif rahimahullah, fi'lu sahibi syariah, apa yang diinginkan dengannya? Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah lewat tadi alasannya kenapa dinisbahkan syariat kepada Nabi. Apa jawabannya? Karena syariat ini merupakan kekhususan Nabi. Dari sisi karena beliaulah yang menukilkan syariat kepada kita dari Rabbul Alamin. Wa qauluhu la yakhlu min ayyakuna ala wajhil qurbati wat ta'a ila akhirih. Apa maksudnya? Beliau simpulkan, maksudnya innal af'ala laha halatan. Perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam itu ada dua keadaannya. Al-ula, keadaan yang pertama, ayyakuna fi'luha ala wajhil qurbati wat ta'ah. Ada perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam yang beliau lakukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Berarti apa? Berupa ibadah. As-saniyah, dan yang kedua, alla yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ah, dan ada perbuatan Nabi yang Nabi lakukan bukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dan juga bukan dengan maksud ketaatan kepadanya. Dengan ringkas kita katakan bukan ibadah. Jadi dibagi menjadi dua. Ada perbuatan Nabi berupa ibadah dan ada perbuatan Nabi yang bukan ibadah. Kemudian kata beliau, fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah, maka apabila perbuatan beliau berupa ibadah, fala yakhlu min halain, maka tidak lepas juga dari dua bentuk. Al-ula, bentuk yang pertama atau keadaan yang pertama, ayadulla dalilun ala al-ikhtisasi bihi, ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut itu khusus untuk Nabi alaihissalatu wassalam, bukan umum untuk seluruh umatnya. Yang kedua, alla yadulla dalilun ala al-ikhtisasi bihi, tidak ada atau perbuatan tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil bahwa itu khusus untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, sama seperti ini. Jadi fi'lun Nabi alaihissalatu wassalam ada dua, ala sabilit ta'ah dan ala ghairi sabilit ta'ah. Kalau dia ala sabilit ta'ah dibagi dua. Ada dalil yang menunjukkan dia ala al-ikhtisas, ada yang ala ghairil ikhtisas. Kalau bentuknya ala sabilit ta'ah, laisa ala al-ikhtisas, maka dibagi tiga hukumnya. Ada yang mengatakan, bukan dibagi tiga ya, para ulama berselisih tentang hukumnya. Sebagian Syafi'iyah mengatakan wujub, sebagian yang lain mengatakan nadab, dan sebagian ulama mengatakan at-tawaqquf. Adapun kalau ala ghairi sabil ta'ah, maka hukumnya al-ibahah. Iqra. ثم قال الشارح عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، أي يحكم بالخصوصية لوجود الدليل، وليس لأحد أن يفعله مثله، وذلك كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة، لقوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، وكان أكثر من 4 كالوصال في الصوم والنكاح بلفظ الحبة وغير ذلك مما يدل عليه القرآن والسنة. وقوله يحمل هو بالرفع لأن عادة الشرط لما لم يظهر عملها في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعفت عن العمل في الجواب فجيء به مرفوعا. قوله فإن لم يدل على
فإن لم يدل لا يختص به، أي إن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية، وهذا هو الأصل، أعني عدم الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكون هذا النص معمولا به حتى يكون الدليل المانع، وهو ما يوجب خصوصية. وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة بضم الحمزة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع بمعنى القدوة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. Nah, yakfi. ثم قال حفظه الله تعالى قوله, adapun ucapan musannif rahimahullah, fa in dalla dalilu ala al-ikhtisasi yuhmalu ala al-ikhtisas. Kalau ada dalil yang menunjukkan akan kekhususan perbuatan Nabi yang berupa ibadah, maka perbuatan tersebut dibawa kepada kekhususannya. Maksudnya dihukumi khusus hanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu kata beliau, ai yuhkamu bil khususiyati liwujudid dalil. Perbuatan itu dikhususkan, dihukumi akan kekhususannya hanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam karena ada dalil yang menunjukkannya. Wa laysa li ahadin ay yaf'alaha mithlah. Nah, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukannya sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melakukannya. Wadzalika, dan yang demikian itu contohnya kaziyadatihi sallallahu alaihi wasallam bin nikah ala arba'i niswatin. Bolehnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk menikah lebih daripada 4 wanita, liqaulihi ta'ala, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka, wahai nabi, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, sungguh kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu. Kata beliau, wa kunna aktsara atau aktsaru min arba'. Dan pada saat itu istri Nabi berapa? Lebih dari Kenapa Ramadan? Baca wakana tadi. Wakana, ini wakunna. Wakunna aktsar min arba'. Dan dahulu ya, kenyataannya berapa jumlah istri Nabi? Lebih dari 4. Berarti apa yang Allah halalkan dalam ayat azwajak, berapa ini? Ya semua istri Nabi yang lebih dari 4. Halal atau tidak? Halal, tapi itu khusus untuk Nabi. Syahidnya, kekhususannya untuk Nabi sebenarnya ada di lanjutan ayatnya. Karena ini ayat panjang. Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 50. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka. Al-ayah. Sampai akhir ayat. Ya kan? Di tengah ayatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khalisatan laka. Kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Perkara ini, kata Allah, khusus hanya untuk engkau, wahai Muhammad. Tidak untuk setiap mukmin. Paham ini? Paham, Ji? Nah, ini dalil kekhususannya. Kemudian juga kalwisali fis-shaum. Nah, di antara contoh perbuatan atau ibadah yang khusus untuk Nabi, puasa wisal. Tatkala Nabi alaihissalam pernah puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka. Ya, bukan berarti 2 hari berturut-turut dengan buka puasa, ya tidak. Anggaplah beliau puasa hari Senin subuh. Ya. Begitu maghrib beliau tidak buka. Subuh hari di hari Selasa beliau juga tidak bersahur. Nanti beliau buka puasa pada hari Selasa maghribnya. Pahami? Ini puasa wisal. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim dalam kisah yang panjang. Tatkala Ibnu Umar ingin mencontoh Nabi alaihissalam, Nabi melarangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama at'amani rabbi wa yasqin. Sesungguhnya saya berpuasa ini, saya mampu menahannya karena Rabbku Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikanku makan dan memberikanku minum. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan juga di antaranya wan nikahi bilafdzil hibah.
nikah dengan lafaz hibah. Maksudnya ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Saya hibahkan diriku untukmu. Kapan Nabi katakan na'am, iya, syah pernikahannya. Bila wali, tanpa wali. Bila akad, tanpa akad. Bila mahar, tanpa mahar. Bila syuhud, tanpa syahid. Tapi perbuatan ini apakah untuk setiap mukmin? Tidak. Dalilnya sama dengan ayat tadi. Ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka. Ini yang pertama. Kemudian disebutkan beberapa lagi yang dihalalkan untuk Nabi SAW. Kemudian Allah sebutkan di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ay yastankihaha. Kata Allah, di antara apa yang Allah halalkan, imra'atan mu'minah, seorang wanita yang beriman, in wahabat nafsaha, kalau dia menghibahkan dirinya. Ya, kalau ada wanita zaman dulu mengatakan, sehibahkan diriku untukmu. Lin nabi, tapi ingat, untuk nabi, bukan untuk sembarang orang. Kemudian, in aradan nabi ayyastankihaha. Kalau nabi ingin, itu halal bagi nabi. Tapi ingat, kembali, dalil pengkhususannya ayat setelahnya. Khalisatan laka min duni al-mu'minin. Ini khusus untukmu saja wahai Muhammad, bukan untuk setiap mukmin. Jadi dalil untuk contoh yang pertama dan contoh yang ketiga ini satu ayat dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 50. Antum bisa baca sendiri. Wa ghairi dzalika mimma yadullu alaihi al-Qur'anu awis sunnah. Dan contoh yang lain yang semisal dengannya dari apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian kata beliau, wa qauluhu, adapun ucapan sahibul matan rahimahullah, yuhmalu huwa birrafa, dibaca dengan rafa, lianna adat syarti lamma lam yadhhar apa ini? Lima atau lamma? Lamma kan? Baik. Lianna adat syarti lamma lam yadhhar amaluha fi fi'li syarti likaunihi madiyan wa dha'ufat 'anil amal fil jawab faji'a bihi marfu'an. Nah, sebelum kita baca dulu jumlah yang sebelumnya. Fa in dallat dalilu 'alal ikhtisasi. Ini jumlah apa namanya? Syartiyah dengan in. Mana jawabannya? Yuhmalu 'alal ikhtisas. Kata beliau, yuhmalu ini dibaca dengan rafa. Kenapa? Harusnya kan dia fi'il ma'lum, dibaca dengan fathah. Fathah, ya kan? Hanya saja beliau katakan, kenapa tidak dibaca seperti itu? Karena adatus syarat di sini itu tidak nampak amalannya pada fi'il syaratnya. Paham ini? Karena fi'il syaratnya madhi, maka amalannya pun menjadi lemah pada jawabannya. Paham ini? Tidak bisa beramal juga. Oh, afwan ya. Yuhmalu birrafa. Afwan. Birrafa maksudnya yuhmalu, tidak disukun. Afwan, saya keliru. Kata beliau yuhmalu dibaca rafa. Maksudnya tidak dijazm. Paham ini? Sedangkan bersamaan dengan itu yuhmal di sini jawaban syarat. Kenapa tidak dijazm? Kata beliau karena adat syaratnya, paham ini? Alat untuk menjazm fi'il syarat di sini tidak nampak amalannya. Karena fi'il syaratnya fi'il madhi. Maka fi'il madhi tidak bisa dijazm karena dia mabni. Maka kalau begitu kata beliau, amalannya pada jawaban syarat juga ikut lemah. Makanya dia tidak dijazm. Makanya kata beliau, datanglah jawaban syarat dengan marfu'. Kemudian kata beliau wa qawluhu wa in lam yadulla la yahtassu bihi, ay wa in lam yadulla ad-dalilu ala ikhtisasihi la yahtassu bihi. Apa maksudnya? Ay illam yadulla dalilun ala anna hadzal fi'la khassun bihi lam yuhkam bil khususiyah. Ini bentuk yang kedua. Kalau ada perbuatan Nabi
yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk Nabi, maka tidak boleh kita hukumi perbuatan tersebut khusus untuk beliau saja. Wa hadha huwal asl, dan ini adalah asalnya. Baik. A'ni adamal khususiyati illa bidalil. Ya, maksudku apa yang merupakan asal, yaitu tidak adanya khususiyah kecuali dengan dalil. Maksudnya yang merupakan asal dari perbuatan Nabi, khususnya yang berupa ibadah, tidak boleh dikhususkan hanya untuk Nabi kecuali ada dalil. Ini asal garis bawahi. Mulai dari wa hadha huwal asl. A'ni adamul khususiyah atau adamal khususiyah illa bidalil. Kenapa? Alasannya lamut ta'lil. Li'anna al-asla at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang asal dalam syariat ini, kita wajib untuk ta'assi, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, atas firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh dan panutan yang terbaik untuk kalian. Fayakunu hadzal nassu ma'mulan bihi hatta yakumad dalilul mani'. Maka kalau begitu nas ini wajib diamalkan sampai ada dalil lain yang menghalanginya. Wa huwa ma yujibu al khususiyah, yaitu dalil yang mengharuskan akan khususiyah. Paham ini? Dalil ini kan umum. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah atas kalian contoh yang hasanah. Ini umum pada setiap perkara, terutama ibadah. Kata beliau, mungkin keumumannya pada kata lakum ya. Pada kata lakum. Sekarang ayat ini umum untuk setiap manusia. Kata beliau, nas ini ma'mulan bihi, wajib diamalkan. Hatta yakumad dalilul mani' wa huwa ma yujibul khususiyah. Sampai ada dalil yang menghalanginya, yaitu dalil yang menunjukkan akan kekhususannya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-uswah bidammil hamzati wa kasriha lughatan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uswatun hasanah, ini kata para ulama ada dua bahasa. Bisa di dhammah hamzanya, bisa di kasrah. Bisa uswah, bisa iswah. Quri'a bihima fi sab'ah, dan kedua bacaan ini itu dibaca dalam qiraah sab'ah bimakna al-qudwah. Maknanya qudwah, panutan, contoh, pedoman. Qala Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, wa hadhihi al-ayah atau hadhihi al-ayatul karimah, ayat yang mulia ini, aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah asal pokok yang paling besarnya atau umdah di dalam ta'assi, pembahasan tentang wajibnya seseorang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalih, dalam ucapannya, wa fi af'alih, dalam perbuatannya, wa fi ahwalihi, dan dalam keadaan-keadaannya. Baik. Dan di antara dalil juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Nah, adapun tentang hukum dari bentuk yang kedua ini insyaallah taala kita sebutkan besok dan kita selesaikan besok insyaallah taala. Sampai sini insyaallah taala naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was-salamah. Allahumma amin.